Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Perkenalkan, nama saya Nuramita dengan NIM A1S1222054. Nah, di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu sikap. Menurut Bimo Walgito, sikap adalah suatu pendapat atau keyakinan seseorang mengenai suatu objek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Nah, jadi di sini macam-macam sikap itu ada dua, yaitu pertama sikap sosial dan yang kedua itu ada sikap individu. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini yaitu seorang anak membantu temannya yang jatuh. Nah, ini merupakan salah satu sikap yang baik, sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga merupakan salah satu dari sikap sosial, yaitu bagaimana cara dia berinteraksi dengan temannya di lingkungan sosialnya. Nah, pada contoh yang kedua ini atau pada gambar yang kedua ini yaitu ada seseorang yang merangkul temannya yang sedang bersedih. Nah, di sini menunjukkan bahwa sikap temannya itu yaitu peduli pada temannya yang sedang bersedih. Nah, pada contoh video ini yaitu seorang perempuan yang sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Ini merupakan salah satu sikap individu ya teman-teman. Kenapa? Karena sikap individu ini bagaimana sikap yang ada pada diri seseorang itu sendiri. Contohnya itu ya seperti sikap peduli terhadap, sikap menyukai hewan-hewan yang ada di sekitarnya, seperti menyukai hewan peliharaannya dan hal lain. Nah, kemudian di sini ada fungsi sikap. Yang pertama yaitu sikap berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri. Gimana maksudnya? Sikap berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri ini seperti contoh pada gambar yang pertama yaitu teman mereka ialah dapat dilihat pada foto mereka itu memiliki suatu hobi yang sama yaitu. Nah, yang mana karena memiliki kesamaan ini mereka jadi mudah dalam menyesuaikan diri bersama teman. Kemudian fungsi sikap yang kedua itu sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Nah, dari dua contoh gambar dan satu contoh video tadi, mungkin di situ kita juga bisa tahu bahwa sikap yang dimiliki seseorang ini itu menyatakan kepribadiannya itu kepribadian yang baik, kepribadian yang suka menolong, yang cinta pada hewan, yang mampu peduli pada temannya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan perilaku, yaitu menurut saya perilaku itu ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu dengan stimulus sesuai dengan stimulus yang dirinya terima. Kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu seorang anak memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, memberikan suatu donasi. Nah, ini salah satu bentuk perilaku yang terpuji. Nah, pada gambar yang kedua atau contoh yang kedua ini yaitu seorang anak membantu pekerjaan yang ada di rumah, yaitu seorang anak membantu ibunya mencuci piring. Nah, ini salah satu perilaku yang baik terhadap orang tua, perilaku yang terpuji, yang mana ia membantu meringankan pekerjaan orang tuanya di rumah. Nah, pada contoh yang ketiga ini yaitu perilaku yang negatif ya. Kenapa perilaku negatif? Karena perilaku berjudi ini perilaku yang telah menyimpang dari norma yang ada di masyarakat atau norma sosial, yang mana di video ini mereka sedang bermain atau berjudi dengan
adanya minuman juga. Nah, bagaimana tanggapan saya? Semisalnya, saya memiliki seorang klien yang yang merupakan seorang penjudi. Nah, mungkin saya bisa membantu si penjudi tadi dengan memberikan pengertian atau pengetahuan-pengetahuan tentang bahwa, berjudi ini merupakan suatu hal yang tidak baik, berjudi ini merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di sosial. Sebagai seorang konselor, mungkin saya juga bisa membantu, untuk memberitahukan kerugian apa saja yang akan mereka dapatkan dalam kegiatan berjudi dan minum-minum ini. Contohnya itu kerugiannya itu, karena efek dari minum-minuman yang diminum saat berjudi tadi itu akan membuat sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh itu akan menurun dan menyebabkan, diri mudah sakit, mudah lelah, intinya itu sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh si penjudi ini tadi. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ya, sebanyak, apapun uang yang kalian punya, tapi apabila dihabiskan untuk berjudi, itu tidak akan menghasilkan suatu kepuasan, walaupun itu menang, ya. Itu akan lenyap, uang hasil dari perjudian itu akan lenyap dalam sekejap mata. Tidak akan menghasilkan kepuasan seperti kita mendapatkan uang dari hasil kita bekerja. Sebagai seorang konselor, mungkin saya juga bisa membantu si penjudi ini untuk, mencari suatu kegiatan atau gabung pada suatu organisasi yang mampu membawa ia kepada perilaku yang positif, yang dapat membuat ia menghilangkan, eee, kecanduan akan berjudi dan minum-minum tadi. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Thank you all.